Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Sulawati MPD MMPAR selaku dosen pengampu dari mata kuliah Public Relation, dan saya Nurul Hidayah dari D4 MAIS dengan NIM 22410013 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengelolaan Komunikasi Krisis pada Pembatalan Event Konser Dua Lipa di Indonesia. Adapun daftar pustaka pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, tujuan penulisan, konsep dasar komunikasi krisis, kronologi pembatalan konser, analisis strategi komunikasi krisis, evaluasi efektivitas strategi, rekomendasi mengelola komunikasi krisis, kesimpulan, dan saran. Latar belakang, pembatalan konser seringkali menjadi peristiwa yang mengecewakan bagi berbagai pihak, termasuk artis, promotor, dan yang paling utama adalah penggemarnya. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara finansial maupun reputasi. Kasus pembatalan konser Dua Lipa di Indonesia pada tahun 2024 merupakan salah satu contoh nyata bagaimana komunikasi krisis berperan penting dalam mengelola situasi genting tersebut. Berikut rumusan masalah, yaitu bagaimana pengelolaan komunikasi krisis yang dilakukan oleh pihak promotor dan artis pada kasus pembatalan konser Dua Lipa di Indonesia. Yang kedua, bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan telah efektif dalam menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan komunikasi krisis dalam industri hiburan. Adapun tujuan penulisan, yaitu yang pertama, menganalisis pengelolaan komunikasi krisis yang dilakukan oleh pihak promotor dan artis dalam kasus pembatalan konser Dua Lipa. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas langkah-langkah komunikasi yang diambil dalam menjaga hubungan dengan penggemar dan media. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan komunikasi krisis dalam situasi serupa di masa depan. Konsep dasar komunikasi krisis. Komunikasi krisis merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga untuk menyampaikan informasi kepada publik dan pihak-pihak terkait saat terjadi situasi darurat yang berpotensi merusak reputasi atau mengganggu operasional normal. Tujuan utama komunikasi krisis adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pihak yang menghadapi krisis. Komunikasi krisis memiliki beberapa prinsip utama, yaitu transparansi, kecepatan, empati, konsistensi pesan, dan fokus pada solusinya. Salah satu teori yang relevan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah teori yang disampaikan oleh Timothy Combs, yaitu teori Situational Crisis Communication Theory atau SCCT, yang menjelaskan kerangka kerja utama dalam komunikasi krisis. Teori ini memberikan panduan tentang bagaimana organisasi krisis harus merespon krisis berdasarkan persepsi publik terhadap penyebab krisis. Adapun tipe-tipe krisis, yaitu yang pertama, victim krisis, yaitu krisis di mana organisasi dianggap sebagai korbannya. Yang kedua, accidental krisis, yaitu krisis yang terjadi akibat faktor tak terduga atau kesalahan teknis yang tidak disengaja. Yang ketiga, preventable crisis, yaitu krisis yang disebabkan oleh kelalaian yang dapat dicegah oleh organisasi. Untuk menghadapi sebuah krisis, maka perlu sebuah respon yang cepat agar krisis tersebut tidak berkelanjutan. Berikut strategi merespon krisis yang dikutip dari teori SCCT tadi, yaitu yang pertama, deny, yaitu menolak tanggung jawab jika organisasi tidak bersalah. Yang kedua, diminish, yaitu meminimalkan serta menjelaskan bahwa krisis tersebut terjadi dikarenakan faktor eksternal atau pihak ketiga atau bahkan tidak disengaja. Yang ketiga, rebuild, yaitu memperbaiki, mengambil tanggung jawab penuh dan meminta maaf serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Yang terakhir, bolstering, yaitu mengingatkan publik akan kontribusi positif yang dilakukan organisasi di masa lalu. Kronologi pembatalan konser Dua Lipa di Indonesia. Pada awal tahun 2024, penyanyi pop Dua Lipa mengumumkan jadwal tur dunianya bertajuk Future Nostalgia Tour yang mencakup berbagai negara di Asia termasuk Indonesia. Konser dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 November 2024 di Indonesia Arena, Jakarta. Ada dua pihak promotor, yaitu TEM Presents dan PK Entertainment. Mereka mulai menjual tiket seharga
1 juta sampai 5 juta bulan Juli 2024. Dari sini bisa terlihat antusiasme penggemar yang sangat tinggi karena hanya beberapa jam saja tiket tersebut habis terjual. Lalu semenjak tiket tersebut habis terjual, pihak promotor dan pihak kontraktor juga mulai mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada event tersebut, pada konser tersebut, seperti membangun panggung dan keperluan lain-lainnya, dan mereka memastikan bahwa hal tersebut akan berjalan dengan baik. Namun pada hari H konser, yaitu tanggal 9 November 2024, terdapat pengumuman yang disampaikan oleh pihak promotor, yaitu TEM Present dan PK Entertainment, menjelaskan bahwa konser tersebut dibatalkan. Mengapa dibatalkan? Mereka menjelaskan bahwa pembatalan ini disebabkan oleh masalah keamanan terkait struktur panggung yang tidak memenuhi standar keselamatan. Panggung tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak ketiga, yaitu Mata Elang Production. Tim penyedia panggung ini tuh menjelaskan bahwa mereka telah melakukan segala cara untuk memastikan keamanan dan kelayakan panggung. Namun dari pihak Dua Lipanya itu sendiri menjelaskan bahwa panggung tersebut tidak aman dan tidak memenuhi standar keamanan mereka. Oleh karena itu, Dua Lipa juga menyampaikan pesan melalui akun Instagram dan akun Twitter resminya, menyampaikan bahwa beliau sangat sedih tidak bisa bertemu dengan fansnya, dan keputusan ini diambil untuk memastikan semua keselamatan dari orang-orang yang ada di konser tersebut. Dan Dua Lipa berterima kasih atas pengertian dan berharap akan bertemu di lain kesempatan. Balik lagi ke komunikasi krisis, dapat disampaikan bahwa dalam kasus ini pembatalan konser Dua Lipa itu pengelolaan krisisnya yaitu accidental krisis karena dipicu oleh masalah teknis terkait keamanan panggung yang tidak disengaja. Strategi komunikasi krisis yang diterapkan adalah kombinasi dari diminish dan rebuild, di mana pihak promotor menjelaskan alasan teknis pembatalan karena panggung yang disebabkan oleh pihak ketiga, yaitu Mata Elang Produksi, dan rebuild yaitu meminta maaf dan bersedia untuk memberikan kompensasi berupa pengembalian dana tiket tersebut. Analisis strategi komunikasi krisis. Yang pertama, kombinasi pendekatan responsif dan empati yang berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi pihak penyelenggara maupun artis. Yang kedua, menggunakan strategi transparansi dengan segera mengumumkan secara cepat pembatalan acara melalui media sosial resmi pada hari yang sama dengan jadwal konser. Dan yang ketiga, menerapkan strategi kompensasi dengan menawarkan pengembalian dana tiket secara penuh kepada pembeli. Proses refund juga cepat dan terorganisir, membantu mengurangi ketidakpuasan penggemar, meskipun banyak yang tetap kecewa karena pengumuman pembatalan konser yang sangat mendadak. Rekomendasi mengelola komunikasi krisis di masa depan. Yang pertama, peningkatan perencanaan. Tim teknis perlu bekerjasama dengan manajemen untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan itu dapat terprediksi. Yang kedua, pengelolaan waktu pengumuman. Pengumuman krisis seperti pembatalan acara harus dilakukan secepat mungkin setelah keputusan diambil. Kalau bisa, 1 hari sebelum acara tersebut akan diselenggarakan. Yang ketiga, pelibatan tim khusus krisis, yaitu promotor dan manajemen artis perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani komunikasi krisis tersebut. Yang keempat, strategi empati yang kuat. Pihak promotor dapat melakukan pendekatan personal seperti video langsung dari pihak penyelenggara atau artis yang meminta maaf atau klarifikasi atas hal yang terjadi. Dan yang terakhir, evaluasi pasca krisis, yaitu setelah krisis selesai, promotor perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap respons dan strategi yang telah ditetapkan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan komunikasi krisis pada pembatalan konser Dua Lipa di Indonesia mencerminkan pentingnya transparansi, respon cepat, dan empati dalam menghadapi situasi yang dapat merusak reputasi organisasi atau artis. Pihak promotor, TEM Present,
dan PK Entertainment telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menginformasikan publik mengenai alasan pembatalan, yaitu masalah keamanan panggung yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Namun, beberapa kekurangan masih terlihat, seperti hal pengumuman yang dilakukan sangat mendadak di hari H konser tersebut, yang dapat menimbulkan kekecewaan bagi penggemar yang sudah hadir di lokasi. Oleh karena itu, kesiapan perencanaan dan koordinasi lebih baik di masa depan akan menjadi faktor penting dalam pengelolaan krisis yang serupa. Saran dari saya yaitu yang pertama, pihak promotor dan penyelenggara sebaiknya menyiapkan rencana cadangan atau protokol khusus untuk menghadapi situasi darurat seperti kasus tersebut. Yang kedua, pengumuman pembatalan harus dilakukan secara dini sehingga penggemar tuh memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan dirinya atas pembatalan tersebut. Yang ketiga, penting bagi pihak promotor untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan media untuk memastikan pesan yang disampaikan kepada publik tidak simpang siur. Sekian dan terima kasih presentasi saya mengenai pengelolaan komunikasi krisis pada pembatalan event konser Dua Lipa di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.